Shalom. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bersekutu dalam peribadahan bersama Tuhan Yesus dan sesama. Warta yang perlu kami sampaikan secara lisan, yang pertama, peribadahan di GKJ Salatiga. Pelaksanaan ibadah Minggu dan ibadah Hari Besar Kristiani di GKJ Salatiga secara tatap muka masih tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu peserta ibadah berada dalam rentang usia 13 hingga 70 tahun. Peserta ibadah yang berusia 70 tahun ke atas diperkenankan mengikuti ibadah bila telah mendapat suntik vaksin yang kedua. Peserta ibadah tetap memakai masker dan harus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumlah peserta ibadah yang berbatas yaitu hanya 200 orang per jam ibadah dan harus mendaftar terlebih dahulu. Bagi jemaat gereja dimohon untuk mendaftar kepada majelis wilayahnya masing-masing, dan setiap wilayah hanya untuk 50 orang. Bagi mahasiswa, tamu simpatisan, majelis memberikan kesempatan mengikuti ibadah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan cara mendaftar ke kantor gereja pada setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan pada jam kerja yaitu jam 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat, atau melalui Komisi Pemuda dengan kontak person Saudara Fania. Majelis terus melakukan evaluasi terkait dengan penambahan jumlah jemaat dan jam ibadah untuk pelaksanaan ibadah on-site berikutnya. Pada hari Minggu kedua tiap bulan dilayankan ibadah Minggu berbahasa Jawa dan jam ibadah untuk pelaksanaan ibadah onsite berikutnya. Jam ibadah pada hari Minggu berbahasa Jawa adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat, ibadah onsite. Yang kedua, jadwal dokter dan apotek jaga pada hari ini, Dr. Jamaluddin Malik, Jalan Argosari Raya 15A, sedangkan apoteknya Apotek Tingkir, Jalan Soekarno-Hatta. Yang ketiga, persembahan syukur. Persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, persepuluhan, dan persembahan lainnya bisa dihimpun dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau bendahara kelompok PA. Selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja. Yang pertama, BRI dengan nomor 185300100051568 atas nama Ibu Wijiastuti. Yang kedua, BCA nomor 320-232-3232 atas nama GKJ Salatiga, atau melalui QRIS yang tersedia. Yang keempat, dompet peduli bersama. Sesuai dengan keputusan persidangan Majelis Gereja, pada tanggal 12 April majelis membuka dompet peduli bencana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT, Nusa Tenggara Timur,
dan Jawa Timur, Malang, Blitar, dan sekitarnya. Majelis telah menyediakan kotak dan amplop khusus di depan pintu masuk gereja, atau jemaat dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan dompet peduli bencana. Terima kasih atas perhatian dan kasih segenap jemaat untuk berpartisipasi dalam dompet peduli bencana ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kelima, yang terakhir, pelayanan ibadah. Pelayan ibadah pukul 7 waktu Indonesia Barat adalah Pendeta Stefanus Yosi Nugraha. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat secara rinci dapat dibaca di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media sosial ataupun link website GKJ Salatiga, ataupun melalui warta jemaat yang disediakan oleh majelis yang ada di meja pintu masuk gereja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus Sang Gembala Agung yang telah bangkit tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Para kaum gembalanya Ia datangi. Masihkah kita mengenal suaranya? Masihkah kita merasakan pemeliharaan kasih-Nya? Minggu ini kita menghayati masa Paskah keempat. Kita bulatkan tekad kita untuk mengasah kepekaan hati kita, untuk mendengar dan merasakan kehadirannya yang penuh kasih, yang menuntun kita pada hidup yang sejati. Dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang keempat ini terselenggara di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, dalam ibadah Minggu Paskah yang keempat ini, kita kembali diingatkan betapa pentingnya menjadi seorang pemimpin yang berani. Berani menjalankan kehendak Tuhan, sekalipun di tengah ancaman. Berani mengabaikan diri demi menjalankan misi ilahi. Kasih dan cinta sang pemimpin kita, Yesus Kristus, senantiasa memampukan kita dalam segala keterbatasan kita, dalam segala keberdosaan umat-Nya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah meneladani sang pemimpin agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berani mengabaikan kepentingan diri demi kepentingan Tuhan dan kepentingan kepedulian umat yang dilayani. Mari dengan kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan kita di hadapannya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kasih dan cinta-Mu yang besar telah diberikan kepada seluruh umat manusia melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kuasa-Mu yang sangat besar telah Engkau tunjukkan kepada umat manusia melalui karya pelayanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Akan tetapi, seringkali kami tidak mampu menyambut kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Kami terlampau sering mengasihi dan mencintai diri sendiri dan melupakan keutamaan dalam hidup ini. Sehingga kami sering mengabaikan apa yang menjadi tugas kami dalam dunia ini. Dan kami sadar kami belum mampu menjadi pemimpin yang berani menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kami sadar bahwa kami belum berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan misi Allah dalam karya pelayanan misi kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, ampunilah kami ya Bapa atas segala kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami. Amin. Ajar
saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika kita menyadari dan menyesali atas segala dosa dan pelanggaran kita, maka rahmat Tuhan turun atas kita. Inilah anugerahnya. Di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkannya. Untuk itu, sebelum kita melakukan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam diri setiap kami, supaya firman yang diperkatakan, firman yang diperdengarkan, tidak berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami, dan bisa menjadi sebuah pedoman, pelita di dalam hati dan di dalam setiap aktivitas karya kemanusiaan kami. Oleh karena Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami saat ini, mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari seberapapun yang membawa Alkitab, yang sudah mempersiapkan Alkitab, baik umat yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita buka bersama-sama salah satu bacaan leksionari pada pagi hari ini, pada saat ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Di dalam Alkitab itu diberikan judul Petrus dan Yohanes
di hadapan mahkamah agama. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar, Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, semuanya sehat ya? Ya, jelas sehat Pak. Tadi masuk gereja sudah ya. Kita semua bersyukur, saudara, kita masih tetap dalam keadaan sehat, ya. Tetap semangat, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, sekalipun situasi mungkin di luar diri tidak sesuai dengan keinginan diri, tapi kita yakin dan percaya ada penyertaan ilahi itu yang selalu memungkinkan diri kita ini untuk selalu bisa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membaca dalam sebuah buku. Ada seorang yang bernama Thomas Hobbes. Dia seorang filsuf, saudara, dari Inggris, dan dia pernah mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu hal yang paling menakutkan. Karena kematian ada suatu hal yang paling menakutkan, maka manusia itu selalu berusaha untuk menghindarinya. Betul Bapak Ibu? Manusia selalu berusaha untuk melihat situasi, ya. Apakah situasi ini berisiko terhadap dirinya, berisiko mengancam nyawanya. Nah, menurut Thomas Hobbes ini, dia mengatakan bahwa di dalam diri manusia ini selalu ada unsur apa? Pementingan diri sendiri. Selalu ada unsur pementingan diri sendiri. Yang selalu dikejar-kejar adalah upaya untuk apa? Pemeliharaan diri. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara,
Kira-kira apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes ini benar atau tidak? Ini mengandung sebuah kebenaran yang umum atau tidak? Satu sisi, ya, kita mengatakan bisa jadi ini mengandung sebuah kebenaran secara umum. Ya, orang pada takut mati, sehingga berusaha dengan segala cara supaya tetap sehat. Ya, tetap nyawanya itu terpelihara. Nah, akan tetapi Bapak Saudara, di sisi lain dalam bacaan ini kita melihat ada dua sikap orang manusia yang berbeda dari sikap manusia pada umumnya, yang tadi dikatakan cenderung memfokuskan pada kepentingan diri, ya, takut mati, ya, berusaha untuk menghindari segala resiko yang mengancam nyawanya. Justru dalam bacaan ini kita bisa melihat ada dua orang manusia, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, yang justru orang ini mengabaikan kepentingan dirinya. Kedua orang tidak takut akan sesuatu yang mengancam nyawanya, bahkan dihadapkan di pemuka agama, ya, imam besar. Itu bisa jadi keputusan pengadilan nanti membawa mereka kepada penjara, atau bui, atau bahkan pada kematian. Mereka tidak takut mati, mereka mengabaikan kepentingan dirinya, Saudara. Itu karena apa? Karena iman dan percayanya yang sungguh-sungguh pada Yesus Kristus. Ya, walaupun Bapak Ibu Saudara, kita juga beberapa kali membaca dalam perikop ini, ya, dalam Injil, bagaimana para murid, ya, para rasul Yesus itu juga pernah ada dalam sebuah ketakutan, betul ya? Salah satu buktinya adalah mereka ketika tahu pemimpinnya itu disiksa, disalib, bahkan mati, dan dikuburkan. Mereka menjadi takut, was-was, khawatir dengan nyawanya, sehingga mereka sepakat, yuk kita ada dalam sebuah ruangan yang tertutup, terkunci, jangan ada orang lain yang selain kita, supaya kita dalam tanda petik aman, nyawa kita tidak terancam. Ya wajar, mungkin mereka berpikir pemimpin kita sudah dibunuh, mungkin selanjutnya kita ini, para pengikutnya juga akan dibunuh. Ya, situasi sebelumnya membuat mereka takut, karena pemimpin mereka yang berani sudah tiada, dibunuh. Akan tetapi, saudara, kenyataan menjadi berubah ketika apa? Ketika Yesus hadir, ketika Yesus menampakkan wajahnya di hadapan para murid, Yesus menjumpai para murid. Dan sampai pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya. Di situ apa yang terjadi? Ya, perjumpaan Yesus dengan para murid, pencurahan Roh Kudus itu mengubah kehidupan para murid. Ya. Kepribadian, karakter para murid, segalanya diubah. Tadinya penakut, pengecut, menjadi pemberani, saudara. Ya, yang tadinya berusaha untuk mengutamakan keselamatan diri, tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi mengutamakan diri. Mereka berusaha untuk keluar dari diri sendiri, untuk menjumpai apa yang dikehendaki Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, mereka menjadi seorang yang pemberani. Mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan, saudara, mereka melakukan karya yang baik, ya. Orang sakit disembuhkan, itu kan hal yang baik, bukan? Orang sakit disembuhkan. Itu diperkarakan oleh para pemimpin agama. Mereka melihat sendiri, mereka mendengar berita, ini murid-murid Yesus ini melakukan hal-hal yang spektakuler, yang mujizat-mujizat terjadi di mana-mana. Barangkali, saudara, ya, sebagai seorang pemimpin agama, ya, pemuka-pemuka agama, elit agama, mereka merasa terganggu, betul? Mereka mungkin merasa nyaman, aman dengan kekuasaan mereka. Tapi ketika melihat pekerjaan karya yang dilakukan para murid Yesus, mereka mungkin merasa
gusar, terancam posisinya, meruntuhkan kewibawaan para elit-elit agama pada waktu itu. Ini saudara, seorang pemimpin itu seharusnya tidak perlu risau, galau, cemburu, marah ketika ada pemimpin lain yang punya kualitas yang lebih baik dari dirinya, betul? Coba dipikir, direnungkan, seringkali kan kita galau ya, mungkin kita jadi organis, wadah organis yang lebih hebat. Ya, tapi saya yakin organis kita enjoy aja, kita jadi song leader. Ada song leader yang lebih bagus suaranya. Kita menjadi, wah ini jadi nih, bisa nggak dipakai lagi nih ya, dan sebagainya. Ini hanya contoh, saudara. Saya mencoba menarik sebuah realitas pada saat itu. Ketika para pemimpin tidak bisa menerima sebuah kenyataan bahwa di luar dirinya ada pemimpin-pemimpin lain yang jauh lebih baik. Ya, pertanyaannya, saudara, dalam teks ini, apakah keberanian Rasul Petrus, Rasul Yohanes ini semata-mata datang dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Keberanian mereka mewartakan Yesus, melakukan karya-karya pelayanan kebaikan pada sesama, itu dikarenakan ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat mereka berani untuk mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Tapi pertanyaan lagi, apakah Roh Kudus itu akan secara otomatis bekerja dalam diri para rasul? Ya, secara otomatis langsung, tentu tidak. Tentu ada sebuah sikap diri, saudara. Para murid membuka diri mereka, membuka hati mereka supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu artinya bahwa keterbukaan diri kita, keterbukaan hati kita itu memungkinkan Roh Kudus itu sungguh-sungguh berkarya, bekerja dalam diri kita. Jika ada sesuatu yang barangkali melebihi keterbatasan kita, ya, kapasitas kita untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Ini saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hati para murid? Wow, di sini saya melihat Roh itu menguasai para murid sehingga menghilangkan kepentingan diri para murid, menghilangkan keinginan para murid untuk menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Bagi mereka keselamatan itu tidak penting, karena mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang bernilai kekekalan. Ya. Sehingga itulah yang membuat para murid, Bapak Saudara, itu terus bersyukur, mengabaikan kepentingan diri, sehingga mereka berani mempertaruhkan nyawa, tidak pikir lagi keselamatan di dunia, ya, karena ada yang menjamin keselamatan mereka. Nah, saudara, jadi mereka membuka diri, dan mereka sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus itu bekerja, dan apa yang mereka alami, keberimanan mereka pada Yesus, itulah yang membuat mereka meyakini dengan teguh dan mengambil sikap yang yakin pasti untuk melakukan karya kebenaran Allah. Jadi ajaran Yesus itu dipegang teguh oleh mereka. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kehidupan itu diperjumpakan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita yang masih dikuasai oleh ego, kepentingan diri, itu akan bisa membuat kita menjadi seorang pengecut, saudara. Tidak berani untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, dalam kehidupan kita. Nah, ini seringkali, saudara, ya. Jadi Roh Kudus itu sesuatu hal yang sebenarnya pribadi yang memampukan kita, ya, untuk kita berusaha bagaimana mengabaikan kepentingan diri, keluar dari diri untuk menjumpai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dewasa ini kita mengakui, kita jujur, saya juga mengakui bahwa seringkali kita itu takut, tidak berani mewartakan Yesus. Mewartakan Yesus, apa itu? Mewartakan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Ketika Yesus itu hidup di dunia ini, dia tidak sekedar melakukan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Ada misi Allah yang harus dia bawa, yang harus dia kerjakan, dan itu harus tetap dia pertahankan sampai akhir. Ada nilai kerajaan Allah yang harus dia perjuangkan, saudara. Ya, apa itu? Kasih, ya, pengampunan, ya, kemudian memperhatikan mereka yang lemah, ya, mereka yang tertindas. Ya. Jadi itulah yang dilakukan Yesus. Tidak hanya sekedar aktivitas-aktivitas rohani, makan, minum, memuaskan hobi, kepentingan diri dan sebagainya. Tidak. Di situ Yesus justru emang ia datang untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah, saudara. Kebaikan, kasih, keadilan, kebenaran, anti diskriminasi. Inilah yang kemudian dihidupi oleh para murid pada saat itu. Nah, apakah kita sudah menghidupi nilai kerajaan Allah ini yang sudah diwartakan Yesus dalam dunia ini, saudara? Ya, tentunya sebagai orang percaya, ya, kita harus selalu mengundang Roh Kudus supaya hadir dalam diri kita, supaya ada keberanian kita hidup sebagai orang percaya, mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada, dalam keluarga, di masyarakat, dalam persekutuan, terlebih dalam tempat di mana kita bekerja. Kita buktikan diri sebagai duta Kristus, saksi Kristus, setia pada ajaran Tuhan. Bukan malah sebaliknya, kita kompromistis dengan situasi yang ada di sekitar kita. Mengapa, saudara, bahkan orang Kristen, pelayan Tuhan, kok kompromistis terhadap dunia dalam tanda petik? Karena apa? Takut kehilangan jabatan, betul? Wah, ini pada korupsi semua ini. Kalau aku tidak korupsi, nanti aku dikira sok suci, ya, sok baik, malaikat, ya. Nah, wah, ikut aja, ikut. Ini, saudara, ya. Jadi takut kehilangan jabatan, takut dirasani, takut diomongin, takut kehilangan keuntungan pribadi. Ya. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya mari kita minimalkan, ya. Mungkin kita hilangkan itu perjuangan, saudara. Kadang-kadang kita ada kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, mencari aman, ya. Kita tidak berani untuk melakukan apa yang seharusnya dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam keluarga juga, kita juga sebagai pemimpin dalam tanda petik tidak berani untuk mengajarkan nilai kasih, tidak mampu untuk mengajarkan nilai-nilai pengampunan, tidak mampu untuk mengajarkan nilai-nilai bagaimana memperhatikan yang lemah, pasangan kita, anak-anak kita. Justru malah kita tidak menjadi penolong, menjadi perongrong dalam kehidupan keluarga. Sebagai anak juga menjadi perongrong terhadap orang tuanya. Orang tua juga sebaliknya tidak menjadi sahabat, penolong, memperhatikan anak-anak yang dalam kondisi lemah, justru malah menekan, mempreset dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita berjumpa dalam realitas diri masyarakat, ada orang-orang yang didiskriminasikan, kita diam saja, kita tidak berani berbuat, takut. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, ya, dan saudara dan saya yang sudah menjadikan Yesus inside me, ya, itu, ya, Yesus di dalamku, betul? Nah, itu artinya harusnya bagaimana kita yang sudah merasakan kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, bagaimana kita menghadirkan itu dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika berjumpa dengan realitas ada diskriminasi di mana-mana, Anda harus tampil berani, apapun resikonya. Terlebih ketika Anda melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang papa, di tengah-tengah situasi yang semacam ini, pandemi yang semacam ini yang mengobrak-abrik semua sisi kehidupan. Sudahkah kita hadir mewartakan Yesus yang bangkit? Ya. Mewartakan Yesus bangkit artinya bahwa menghadirkan kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah itu masih bekerja dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Berkat Tuhan sudah kita terima. Tapi sudahkah berkat itu juga bisa dialirkan, juga semua orang bisa merasakan, ya, bukan malah untuk
Tekmu, tekku dewe. Nah ini orang Jawa. Artinya justru mengambil keuntungan. Justru apa yang sudah kita terima, kita alami, yuk mari kita alirkan kuasa kebangkitan Yesus itu pada setiap orang. Bukan justru sebabnya kita malah mencari zona aman, zona nyaman. Oh sudah terpenuhi kebutuhan saya, oh sudah terpenuhi keinginan saya, sudah cukup berhenti. Lupa bahwa Anda dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Keluar saudara ya, mobile, bergerak, tidak hanya berdiam diri. Seperti Yesus tidak hanya berdiam diri, justru dia bangkit, bergerak, memberitakan kebangkitannya pada para murid, sehingga para murid pun juga diharapkan demikian, bergerak, do something, melakukan sesuatu, ya, mewartakan Injil bagi dunia. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Mari saat ini kita membuka diri kita, membuka hati kita terhadap kehadiran Roh Kudus. Dimanapun kita berada, jadilah pemimpin yang berani. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Umat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang ada di gedung gereja maupun di rumah, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, perkenankan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini sowan datang menghampiri tahta kemuliaan di surga, seraya untuk menaikkan syukur kami. Oleh karena saat ini di dalam ibadah kami disadarkan kembali untuk senantiasa merenungkan secara mendalam tentang apa tugas-tugas kami sebagai saksi-saksi Kristus, mewartakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami belum begitu mendalam untuk mewujud nyatakan nilai-nilai keutamaan Kristus dalam kehidupan kami. Kami
secara tidak sadar seringkali kami hanya berhenti kepada aktivitas seperti kerja, makan, minum, hobi, kepentingan diri dan sebagainya. Dan seringkali kami hanya hidup dalam keberagaman kami yang praktis, yang pragmatis, temporer semata. Terlebih dengan situasi yang sekarang ini, ada banyak nilai keberimanan kami yang bergeser oleh karena situasi ini. Tapi saat ini kami disadarkan untuk kami kembali kepada nilai-nilai ilahi dalam kehadiran diri kami. Kami sebagai pengikut Kristus harus sadar, kami harus menjadi pemimpin yang harus juga berhadapan dengan segala konsekuensi di dalam kehidupan kami demi memperjuangkan nilai kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kami siap jika Tuhan pakai dalam kelemahan kami menjadi Petrus, Yohanes masa kini yang telah membuka diri, membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus memampukan mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan permohonan ya Tuhan, yang pertama untuk GKJ Salatiga dengan segala aktivitasnya, baik peribadatan yang sudah onsite bahkan masih online, dan juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di komisi, kegiatan-kegiatan pembinaan warga gereja, bahkan kehidupan jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu menolong, memberikan solusi dalam setiap aktivitas kegiatan yang ada di GKJ Salatiga ini. Sekalipun situasi masih ada bersama dengan virus COVID-19, tapi ini tidak akan mempengaruhi keberimanan kami. Justru bagaimana kami beriman secara kreatif, supaya iman kami tetap terpelihara. Kiranya Roh Kudus selalu menolong kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun dikarenakan sudah lansia atau sudah sepuh. Kami berdoa untuk Ibu Daru Karyono, Bapak Ngasri, Bapak Bejo Warsi, Bapak Iswartono, Bapak dan Ibu Edi Sugianto, Ibu Sumiakno, Bapak dan Ibu Marwoto, Bapak Niko Elkana, Ibu Sarjono, Ibu Susilo, Bu Jaiman, Bapak Sudikto, Bapak Nugroho, Ibu Pendeta Emeritus Sutarno, dan juga Bapak Pendeta Emeritus Sutarno, Bapak Adenan, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak dapat kami sebut, yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, tidak melemahkan iman mereka. Justru Tuhan akan memakai anak, memakai kerabat, memakai sarana apapun untuk memelihara kehidupan iman mereka, sehingga mereka tetap bisa bersukacita di dalam hati mereka, sekalipun situasi di luar mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Kami percaya berkat sentuhan, kasih, kuasa, kesembuhan dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk secara khusus anak-anak kami yang anak-anak sekolah dasar yang esok akan mengikuti ujian negara. Kami berdoa supaya anak-anak sejak saat ini dalam kondisi sehat, kondisi prima, bersemangat, rajin belajar, sehingga upaya yang mereka lakukan itu bisa menjawab tantangan di esok hari. Kurang lebih selama 3 hari ujian negara dan kemudian dilanjutkan dengan ujian sekolah. Ya Tuhan, berkati orang tua yang selalu hadir di tengah-tengah mereka untuk tetap memberikan motivasi, untuk tidak lupa memberikan semangat
mendoakan anak-anak yang sedang berjuang mengikuti ujian negara ini. Bahkan anak-anak yang juga mengikuti tes tengah semester sampai dengan di tahap mahasiswa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan berkarya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan anak-anak kami. Demikian juga untuk setiap pribadi keluarga yang sampai dengan hari ini masih terus berjuang dengan realitas hidup mereka, baik soal ekonomi, soal relasi, komunikasi, soal pekerjaan, bisnis, soal jodoh, dan lain sebagainya. Kami percaya dan mempertaruhkan pergumulan mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Ketika mereka melibatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri mereka, sehingga akan memampukan mereka untuk bisa menjalani kehidupan mereka, mengatasi kelemahan mereka dalam menjalani aktivitas keseharian. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami pun juga tidak lupa untuk membawa doa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan para pemimpin kami, baik di tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah, Bapak Wali Kota kami, dan juga Bapak RW, RT di lingkungan kami masing-masing. Tuhan berkati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini tetap bersinergi, tetap mengutamakan kepentingan rakyat, warga yang mereka pimpin, sehingga segala keputusan, kebijakan itu berorientasi kepada warga, kepada masyarakat. Bahkan warga masyarakat yang juga mengalami persoalan ekonomi dikarenakan pandemi ini, biarlah pemimpin kami, pemerintah kami, baik di pusat daerah, juga ikut memikirkan kesejahteraan mereka sekarang dan dalam kehidupan selanjutnya. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintah memulihkan situasi beberapa tempat pasca musibah, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Khususnya di NTT, kami percaya bahwa bantuan-bantuan kepedulian akan terus mengalir, memulihkan infrastruktur dan pemulihan mental, kejiwaan, spiritual, saudara kami yang ada di daerah musibah. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dan selalu memberikan pertolongan. Demikian juga kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk tetap eksis di dalam menjalani kehidupan dalam korelasinya dengan yang lebih luas lagi dengan dunia. Kiranya Tuhan memakai para pemimpin kami, setiap pribadi yang terus mengupayakan bagaimana bangsa ini bisa berkontribusi terhadap dunia ini, bisa memberikan arti, nilai dalam sebuah kebersamaan di dunia ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi contoh bagaimana mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan, bagaimana terus menciptakan suasana kondusif, sekalipun saat ini terus diterjang berbagai persoalan, ancaman-ancaman dari luar dari dalam, tapi pemimpin kami percaya selalu ada hikmat Tuhan sehingga mereka tetap mengutamakan bagaimana situasi ini tetap kondusif. Ya Bapak, kami serahkan semua pergumulan bangsa dan negara kami ini, pergumulan gereja kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu akan memampukan setiap kami untuk memiliki keberanian untuk menjadi pemimpin sekaligus pelayan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami ingin mengakhiri bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan hati, mulut, dan tangan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil tangan kita memberikan persembahan, biarlah mulut kita memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kemurahannya dengan NKB 199 bait yang pertama. Kami persilahkan jemaat berdiri. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber pertolongan dan berkat di dalam kehidupan kami. Dengan kerelaan hati, dengan penuh pujian syukur, tangan-tangan kami Engkau gerakkan untuk mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat pemberian-Mu. Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak membawa yang terbaik. Kami sering membawa yang terkecil bagi-Mu Tuhan, karena kami khawatir, kami takut hidup berkekurangan. Bapa, kini yang kecil itu kami kumpulkan, kami bawa ke hadapan-Mu sebagai persembahan syukur kami atas kasih dan berkat-berkat Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya, kuduskan serta berkati. Pakailah persembahan kami untuk menunjang pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam gedung gereja, di rumah-rumah, dan dimanapun mereka berada, untuk mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum memberikan, sehingga ke depan jemaat-Mu akan berani membawa persembahan yang terbaik kepada-Mu. Bukan hanya persembahan berupa materi, uang, tetapi memberikan hidupnya bagi Tuhan untuk bersaksi seperti hamba-Mu Petrus dan Yohanes. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Dengan tulus hati, jujur, Engkau perkenankan untuk memakai persembahan ini. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah kami yang liturgis usai di tempat ini.
kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami pergi dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, karena mata kami telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan jadilah pemimpin dimanapun saudara berada dengan mengutamakan kehendak-Nya. Berjuanglah senantiasa untuk menghadirkan cinta kasih Sang Pemimpin Agung dalam perjuangan hidup dengan sesama. Syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.